Untuk hari ini kami bersama Pemda Kabupaten Gayo Lues membahas tentang yang pertama perluasan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun di tahun 2022. Sekaligus kami menyatakan kesepakatan bersama kira-kira apa yang perlu kami kerjasamakan untuk meningkatkan progres kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gayo Lues bersama Pemda. Di Kabupaten Gayo Lues masih minim. Kalau dari coverage kepesertaannya baru di angka 4%. Kemudian kalau hitungan realnya itu baru di angka 1.026 orang pekerja. Sementara coverage kepesertaan potensi BPJS Ketenagakerjaan itu ada di angka 28 ribuan masyarakat pekerja. Nah, ini yang belum dipesertakan. Tentunya begini, kalau BPJS Ketenagakerjaan kan konsekuensinya adalah iuran. Tentu hal ini menjadi sebuah polemik juga. Kalau dia menyangkut ke anggaran di Pemda, tentu kita bergantung kepada anggaran Pemda. Nah, tentu ini perlu saling sinergi yang lebih lagi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah untuk mencarikan solusi-solusi ini dengan melibatkan tidak hanya sekedar Pemda, tapi juga stakeholder yang lain, seperti CSR perusahaan misalnya, atau mungkin anggaran-anggaran lain yang sah dan memungkinkan untuk bisa digunakan melindungi pekerja. Pada prinsipnya seluruh pekerja itu di luar PNS, TNI dan Polri itu wajib jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang berbadan hukum, yang pekerja perorangan, pekerja yang di sektor jasa konstruksi, yang di depan mata kita hari ini ada tenaga kerja kontrak honor daerah yang masih ada, kemudian ada lagi di pekerja desa misalnya, kemudian yang pelaku-pelaku usaha di luar sana itu semuanya wajib jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan sosial dasar ini sangat penting bagi seluruh masyarakat pekerja. Ya, karena sebagai perlindungan dasar risiko selalu ada. Sekecil apapun pekerjaan kita, seringan apapun pekerjaan yang kita anggap, risiko pasti ada, risiko sosial. Dalam hal melaksanakan tugas pekerjaan dari rumah sampai ke tempat kerja, perlindungan selama kita melakukan pekerjaan dan pulang lagi ke rumah, risiko selalu ada. Kemudian yang satu lagi namanya meninggal dunia juga termasuk risiko sosial. Usia kita nggak tahu berapa panjang, anak kecil meninggal, dewasa meninggal, tua meninggal. Jadi setiap risiko itu ada, kita kelola dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ibaratnya BPJS Ketenagakerjaan adalah sedia payung sebelum hujan. Seluruh tenaga kerja di luar status PNS, TNI dan Polri berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Contoh pekerjaannya mungkin Pak? Semua bidang kerja. Ya, termasuk di sini di Pemda sini, di Satpol PP ada berisiko tinggi, Damkar berisiko tinggi, di dinas sosial, di puskesmas, rumah sakit itu pekerjaan yang berisiko tinggi. Sebenarnya itu juga menjadi perhatian khusus untuk bisa segera didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun pekerjaan di Sekdakap ini yang honorernya di bidang umum, tetap ada risiko dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja. Pemerintah Kabupaten Lues itu sebenarnya sudah sangat mensupport keberadaan ataupun peran dari BPJS Ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Lues. Kita udah menerbitkan yang namanya kayak tadi saya sebutkan, itu ada surat edaran bupati, ada instruksi, ada kemudian peraturan bupati, dan itu ada secara detailnya bisa nanti kita sampaikan. Hanya saja mungkin sekarang itu belum maksimal pelaksanaannya. Nah, itu yang perlu kita evaluasi, kita benahi di mana permasalahan yang harus kita akomodir sehingga kita cari solusi terbaiknya. Sehingga payung hukum ataupun regulasi ataupun instruksi itu bisa kita eksekusi secara maksimal dan hasilnya juga nanti menghasilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu dia kalau dari segi dukungan. Kemudian dari segi kira-kira perangkat daerah atau OP di organisasi perangkat daerah mana yang seharusnya menurut kriteria saya itu wajib ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama yang memiliki resiko. Contoh kayak Damkar itu ada petugas di lapangan kan, memiliki resiko tinggi kan, karena bahaya gitu. Kemudian juga Satpol PP juga dari segi pengamanan beresiko juga. Kemudian ya itu tadi mungkin ada juga yang namanya kayak rumah sakit atau mungkin penyuluh yang memang
masuk dalam P3K, mungkin belum P3K tapi tenaga honorer kita gitu. Karena kalau PNS kan tidak boleh masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu dia yang paling utama adalah mungkin Satpol PP dan Damkar saat ini. Tapi kembali lagi nanti kita bisa telaah dinas-dinas mana saja yang punya resiko besar nih dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, itu yang belum kita lakukan pemetaan. Kalau dari segi dukungan pendanaan sampai saat ini kita dari APBK kayaknya belum ada. Itu yang sebenarnya tadi menjadi salah satu concernnya kita pada saat rapat itu. Jadi dari APBK itu belum ada. Kenapa? Mungkin kayak seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin kita perlu duduk nih dari level pengambil kebijakan. Nah, yang perlu ada tekanan dari pihak pimpinan, kemudian juga lintas terkaitnya, sehingga kita punya komitmen bersama mau mengeksekusi apa yang sudah kita atur, apa yang sudah kita tetapkan. Karena yang kita tetapkan ini kan berarti yang harusnya kita kerjakan. Itu dia. Mungkin. Tapi kemarin ada beberapa kegiatan yang seperti disampaikan di rapat tadi, ada untuk kepesertaan aparatur kampung. Itu kan pengalokasian dananya melalui dana alokasi kampung atau dana ADKK ya namanya ya. Dan itu kan dananya memang tidak tergantung sama APBK. Nah, makanya waktu itu kemarin Pak Bupati pada saat itu Pak Abu fokuskan itu coba kita usahakan dilaksanakan, dieksekusi gitu. Kepesertaan dari aparatur kampungnya melalui dana yang ada di dana alokasi kampungnya. Itu dia. Kemudian dengan pihak ketiganya jasa konstruksi. Nah, di jasa konstruksi sebenarnya itu kan dibebankan kepada pihak ketiganya, perusahaannya atau pihak ketiga yang menjadi rekanan dari pemerintah pada saat pelaksanaan kegiatan yang sifatnya infrastruktur. Jadi dia nggak mengganggu APBK kita. Nah, sementara itu yang bisa kita lakukan. Nanti mungkin ke depannya seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan pada saat rapat, coba kita telaah nih kira-kira program-program mana yang mungkin selama ini kurang efektif tapi bisa kita menggunakan toolnya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Contoh kayak santunan kematian, kan selama ini kita ada alokasikan di dinas sosial. Nah, besarannya memang sudah diatur melalui peraturan bupati. Cuman dari tadi gambaran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, ada beberapa hal menurut kita bisa lebih didapatkan oleh ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Contoh dari besaran saja, kalau di kita mungkin hanya 1 juta ahli waris menerimanya. Tapi kalau dari tadi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 42 jutaan. Nah, agak jomplang, tapi memang ada dipenuhi dulu nih kriterianya dari BPJS Ketenagakerjaan dari segi usia. Kalau kita kita usia nggak kita batasi, malah kalau mungkin bayi juga boleh, tapi besarannya tidak sama seperti yang di BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu perlu kajian, perlu komitmen dulu nih di internalnya kita pemerintah daerah. Itu dia. Mungkin sementara itu informasinya.